Halo guys, kali ini gue akan sedikit share pengalaman pribadi yang udah gue rasakan kenapa channel Translate Komik itu banyak yang ditolak untuk dimonetasi di YouTube. Oke, jadi gini ceritanya. Di awal channel gue yang sebelumnya, channel gue itu diterima sebagai partner YouTube. Artinya bisa dimonetasi. Ya walaupun sekarang channel itu udah ditutup sama YouTube karena ke take down. Nah, setelah itu gue buat lagi channel yang kedua. Nah, sedangkan yang channel gue yang kedua itu ternyata ditolak. Padahal dua-duanya itu sama channel Translate Komik. Akhirnya gue mikir dan sedikit gue analisa kenapa channel gue yang kedua itu bisa ditolak. Oke, di sini sebelumnya gue bacain dulu alasan yang dituliskan oleh YouTube. Konten yang digunakan ulang, memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar orisinil yang signifikan atau nilai edukatif. Nah, di poin ini gue tuh sedikit memikir dan sedikit ambil kesimpulan. Yang pertama, ada kata memodifikasi konten orang lain. Nah, di sini awalnya gue pikir kayaknya itu gara-gara sebagian besar video gue yang sebelumnya ada di channel sebelumnya, gue re-upload ulang di channel gue yang baru. Nah, mungkin itu bisa jadi poin memodifikasi konten orang lain tanpa menambah komentar. Ya, karena emang gue nggak otak-atik itu video, cuman gue re-upload doang. Nah, karena menurut gue pribadi saat channel kita ditinjau di YouTube itu bisa mendeteksi kalau video di channel kita itu pernah diupload di channel lain. Itu menurut analisis pribadi gue ya. Bisa benar, bisa salah. Makanya di situ ditulis kena konten berulang. Mungkin itu adalah salah satu alasannya. Nah, tapi setelah gue ingat di channel gue sebelumnya yang tembus di monet, emang benar pas itu yang gue garap adalah komik-komik yang belum pernah diupload di channel YouTube manapun. Kalau nggak salah waktu itu tuh GOB sama AML. Makanya waktu itu mungkin bisa diloloskan karena channel lain belum ada yang buat dan tidak termasuk konten berulang. Nah, dan pas gue pikir-pikir lagi ya, setelah gue pikir-pikir lagi, ada kemungkinan juga karena sebagian komik yang gue upload itu juga diupload di channel lain. Ya, walaupun secara teknis dan format itu beda. Itu kesimpulan kedua gue. Ini dari hasil pengamatan dan juga pengalaman yang gue rasakan ya. Selama 2 bulan lebih menjadi membuat konten Translate Komik. Ya ini bisa benar, bisa salah. Nah, terus gimana bagi para channel-channel baru yang juga sama membuat konten Translate Komik agar channelnya itu bisa lolos dimonetasi. Ini kesimpulan yang gua dapatkan ya, menurut gua pribadi. Jadi bisa salah, bisa benar. Nah, ini juga akan gua coba apakah ini benar-benar work atau tidak. Karena walaupun awalnya channel yang kedua itu ditolak, kita masih bisa mengajukan ulang untuk minta kerjasama partner YouTube agar bisa dimonetasi setelah 1 bulan berlalu sejak awal ditolak. Kesimpulannya adalah sebelum itu jangan lupa sebelum itu yang jelas itu harus sudah mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, pastikan 2 hal itu sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ini menurut pendapat gue pribadi ya. Silakan pastikan semua komik yang ada di channel kalian belum pernah ada yang upload di channel lain. Kalau udah hapus aja dan sisakan video-video yang belum pernah ditayangkan di channel lain. Nah, misalkan udah dimonet, barulah lu bebas. Kalau mau misalkan Translate Komik yang udah ada di channel lain. Nah, itu menurut pendapat pribadi gue. Jadi, nah gini.
Nanti kan di situ kan ada minta pratinjau minta pratinjau YouTube. Sebelum itu dilakukan, silakan hapus semua konten-konten atau semua konten-konten komik yang pernah diupload di channel lain. Makanya dicek dulu apakah ada channel lain yang mengupload video yang sama. Kalau ada silakan hapus dulu, sisakan beberapa video yang belum pernah diupload di channel lain. Itu menurut pendapat pribadi gue. Nah, misalkan semua kontennya itu pernah diupload. Nah, makanya dari awal silakan cari beberapa komik yang belum pernah ada yang translate. Itu menurut gue. Ya, walaupun itu cuma spekulasi gue aja, tapi nanti juga gue mau coba apakah itu berpengaruh atau tidak. Ya tentunya sebulan sekarang ya gue baru bisa coba lagi. Oke, gitu dulu aja. Semoga bermanfaat ya bagi para translator baru di channel baru. Semangat, semoga nantinya bisa dimonet. Terima kasih, ketemu lagi di next video. Dadah.